Alright, hai guys. Jadi di video kali ini aku mau makeover kaca aku yang udah lama ini menjadi kaca yang baru serta berwarna putih. Karena ini kaca udah lama banget tuh, teman-teman lihat di lacinya itu udah warnanya udah jadi kuning, dan juga di bagian yang hitamnya ini udah ada kotoran-kotoran juga, sehingga aku mau ganti aja sekalian temanya menjadi warna putih. Jadi aku beli stiker yang harganya itu 11 ribuan gitu di Shopee. Jadi satu lembarnya itu ukurannya 50x40 kalau nggak salah, dan itu harganya 11.000. Nah, aku di sini belinya itu 11 lembar. Jadi banyak ya dapatnya tuh. Gulungannya jadi tebal karena aku tuh butuh banyak untuk membuat cermin ini menjadi putih. Karena ini cerminnya gede, guys. Nah, sekarang aku mau langsung aja bersih-bersihin dulu karena ini cerminnya udah lama banget gak dibersihin juga. Dan sekalian aja aku hilangkan kotoran-kotoran yang ada, tapi nggak perlu bersih-bersih banget sih, soalnya nanti kan mau ditempel juga kan. Nah, ini kacanya juga aku sekalian lap. Nah, yang pertama yang aku lakukan itu adalah mengukur-ngukur kertas atau stiker ini di atas cermin ini, guys, supaya nanti ketika aku potong nggak salah ukuran gitu. Sebenarnya untuk melakukan apa yang sedang aku lakukan sekarang itu gampang-gampang susah, karena kita tuh banyak yang harus dipikirkan gitu. Yang pertama tuh ukurannya, terus yang kedua ketelitian dan kerapiannya, sedangkan aku tuh anaknya nggak rapi juga gitu. Jadi itulah satu-satunya tantangan di membuat cermin ini menjadi cantik. Nah, ini aku sebenarnya agak kesusahan karena cerminnya ini lebih gede daripada aku ya sebenarnya, dan sebenarnya ini akan lebih gampang kalau dikerjakan dengan 2 orang, tetapi karena aku di sini cuman sendiri, jadinya aku berusaha ya melakukan yang terbaik supaya hasilnya juga baik gitu, walaupun nanti nggak rapi-rapi amat, nggak apa-apa. Nah, sekarang setelah diukur itu kita gunting-gunting. Nah, enaknya pakai stiker ini di belakangnya itu udah ada garis-garis gitu. Jadi kalau kita mau gunting itu tinggal ngikutin garis-garisnya aja yang sudah kita tandain. Jadi nggak mencang-mencong gitu loh kalau kita mengguntingnya. Tapi tetap aja sebenarnya walaupun udah ada garisnya tetap aja susah sebenarnya ya. Karena kan kita nggak terlatih gitu loh mengguntingnya gitu. Jadi masih agak-agak mencong sedikit gitu. Oh iya guys, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di belakang cermin ini kan ada dinding ya, di bawahnya ada karton-karton gitu. Jadi ini sebenarnya aku lagi makeover rumah aku gitu, yang lantai satunya gitu. Jadi catnya itu aku ulang menjadi cat warna abu. Jadi makanya ini sekalian setelah aku ngecat, aku langsung makeover cermin ini juga supaya nanti bisa dipajang di dinding yang udah aku cat ini. Makanya tuh lantainya berserakan dan juga tangan, kaki, baju aku semuanya penuh dengan cat. Harap maklum ya guys, hehe. Nah, part yang paling sulit selanjutnya adalah untuk menempelkannya. Karena aku nggak tahu kalau sebenarnya ada alat untuk kita menekan-nekan stiker ini. Kalau nggak salah tuh ada di Shopee, tapi aku tuh lupa beli, dan aku kira kalau aku beli banyak bakal dapat gratis gitu, tapi ternyata enggak. Jadi terpaksalah aku menempelnya menggunakan jari-jari aku aja. Nah, itu adalah faktor yang membuat stiker aku yang aku tempel ini sedikit kurang rapi, karena akan lebih rapi jika kita pakai alatnya. Sedangkan di sini aku cuma pakai jari aja, jadi masih ada kayak gelundukan-gelundukan gitu yang berisi angin gitu. Tapi menurut aku sih nggak terlalu bermasalah ya, karena kan ini cermin untuk kita juga, kecuali kita mau jual lagi cerminnya itu maka harus perfect. Tetapi karena ini juga aku yang nikmati, ya udah aku masangnya ya semampu aku aja, yang penting aku happy ngerjainnya. Nah, jadi kalau kita mau nempelnya itu emang bener-bener harus hati-hati, harus sabar, karena kalau misalnya ada masuk angin, kita harus angkat lagi stikernya, kita ulang lagi. Dan ini yang di video ini adalah hasil yang udah aku potong-potong videonya guys. Kalau seandainya aku nggak potong-potong, itu banyak banget part yang aku salah terus. Jadi aku buka stikernya, terus aku pasang lagi, buka lagi, pasang lagi, dan aku hampir menghabiskan waktu 4 jam untuk masang stiker ini di cermin ini guys. Nah, ini aku lagi menekan-nekannya, karena kalau ditekan pakai satu tangan itu agak susah. Jadi aku pakai telunjuk aja untuk menekan-nekannya, dan emang benar-benar sehati-hati itu. Ini aku percepat aja ya teman-teman.
Nah, ini kita udah sampai di dekat ujung yang bagian bawah ini. Bagian yang sedang aku tempel ini tuh merupakan bagian yang menurut aku center ya dari cermin ini, sehingga kita pasangnya harus hati-hati supaya gak ada gelundukan gitu, karena ini adalah bagian yang pertama kali orang bakal lihat gitu. Jadi harus rapi dan cantik gitu. Nah, ini ada berlebih, kita potong aja. Nah, ini untuk bagian tepi-tepinya itu aku gunting dulu yang ujungnya. Berhubung gunting aku nggak tajam, yaitu masalah selanjutnya ya teman-teman. Jadi harus sabar masangnya. Nah, ini kita pasang untuk yang tepi-tepinya. Lagi-lagi itu tuh nggak segampang yang dilihat, karena ketika aku ngelihat orang masang tuh juga kayaknya gampang deh gitu, kok bisa salah-salah ya. Dan ternyata ketika aku masang sendiri memang sesusah itu dan banyak salahnya. Mungkin karena belum terlatih juga dan juga belum tahu ilmunya kali ya. Bagi teman-teman yang tahu ilmunya cara masang stiker ini supaya gampang, silahkan komen di bawah ya. Ini aku hanya sharing pengalaman aku aja. Nah, di bagian sudut-sudut itu paling enak sih teman-teman, karena dia tuh bentuknya kayak rapi gitu ketika kita kita tekan gitu. Nah, ini aku langsung pasang yang sebelahnya. Cermin ini sebenarnya berat banget loh, karena dia itu aku nggak tahu juga ya ini kayu apa, pokoknya berat banget. Dan dia itu kalau mau dipasang ke dinding itu emang banyak gitu loh, pakunya besar-besar gitu. Nah, ini kita pasang lagi stikernya di bagian sebelah satunya lagi di sisi-sisinya itu. Tapi ya guys, sejauh ini selama aku mengerjakan cermin ini bawaannya tuh kayak seneng aja gitu, tapi aku ngerjainnya memang benar-benar serius, fokus gitu loh guys, karena aku tuh kayak suka gitu mengerjakannya. Jadi ya harus fokus gitu karena suka. Pertama juga karena harus rapi kan. Nah, bagi kalian yang juga lagi gabut, lagi bingung ngapain selama pandemi ini kan di rumah aja. Nah, bisa tuh kalian cari-cari apa sih barang yang ada di rumah kalian yang bisa kalian percantik atau makeover. Misalnya nih ada meja lama atau kursi yang lama. Nah, terus kalian pikirkan gimana ya caranya biar dia menjadi baru lagi. Apakah kalian cat, apakah kalian tempel stiker, atau kalian apakan. Nah, itu adalah hal yang menurut aku bermanfaat dan juga menyenangkan di masa-masa pandemi ini di rumah, supaya kita nggak melulu stres gitu kan di rumah aja bosan. Nah, kita pikirkanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga menyenangkan bagi kita yang nggak terlalu banyak membuang uang. Nah, misalnya aja kalau teman-teman mau ngecat kursi atau ngecat meja, nah itu kan biasanya satu kaleng cat minyak yang kecil tuh kan harganya 10.000 tuh. Nah, itu kan bisa tuh murah kan. Nah, cuman modal 10.000 aja kalian udah bisa berkreasi dengan apapun barang bekas yang ada di rumah kalian. Gak mesti mahal-mahal. Ataupun kalian mau beli stiker kayak aku gini, mau nempel ke lemari kalian atau meja belajar kalian, paling mahal ya kalian mengeluarkan uang 100.000 gitu untuk buat meja belajar yang besar, atau bahkan bisa 50.000 aja gitu. Nah, semuanya itu tergantung teman-teman sih maunya itu diapakan gitu barang-barang bekasnya. Aku yakin sih di rumah kalian pasti ada barang-barang yang sudah selayaknya di makeover gitu, pasti ada. Nah, ya itulah yang kalian pikirkan. Ya, hitung-hitung untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat sih teman-teman. Ini aku juga lagi libur, makanya aku makeover rumah aku. Nah, kalau kalian lihat di sebelah cermin, nah itu kan nampak ya catnya masih warna pink. Nah, itu masih cat lama, jadi belum aku cat karena masih sempatnya di sebelah sini. Kemarin tuh aku ngecatnya 14 meter kali 4 meter guys, jadi sangat-sangat besar ya, makanya cukup melelahkan. Nanti videonya bakal aku tayangkan di YouTube channel aku, tapi mungkin bakal agak lama gitu ya, karena ngeditnya juga butuh waktu dan makeovernya juga butuh waktu. Nah, kalau teman-teman lihat yang sekarang aku sedang kerjakan itu adalah menutup bagian-bagian yang nampak gitu loh. Nah, jadi ketika tadi aku pasang itu kan agak sedikit kurang rapi, karena aku udah maksimalkan semaksimal itu, tetap aja nggak bisa nyatu dia, karena aku tuh sendiri makainya. Kalau seandainya kita berdua sama orang lain, nah
itu bisa nempel gitu, atau misal nggak berjarak dia. Mungkin teman-teman agak susah mengerti maksudku ya. Maksudku tuh yang tadi hitam-hitam tuh bisa nggak nampak gitu guys, kalau kita kerjainnya lebih rapi atau lebih hati-hati atau berdua gitu. Tadi aku kurang hati-hati, makanya aku tempelkan lagi penutup di atasnya. Nah, kayaknya excited gitu ya pengapakannya, padahal realitanya juga lumayan susah guys. Tuh kita angkat, terus kita tempel lagi. Oh iya, cerita mengenai makeover lantai 1 aku ini, itu temanya adalah monokrom. Kenapa monokrom? Ya aku tuh emang secinta itu sama monokrom. Menurut aku tuh dia tuh warna yang polos dan juga simple, menarik dan menenangkan aja gitu. Nah, tapi nanti ada beberapa hiasan-hiasan yang berbeda dari kamar aku, karena kan ini ibaratnya ruang tamu gitu ya, jadi lumayan berbeda. Nanti aku bakal bikin studio mini juga sih di lantai 1 ini. Stay tune ya di video aku berikutnya. Nah, sekarang kita lagi mau nempel yang bagian tiangnya nih ibaratnya guys. Ini juga merupakan bagian yang susah karena cerminnya jatuh-jatuh mulu ke belakang guys, tapi nggak kelihatan ya di kamera. Nah, ini kita harus hati-hati lagi karena dia itu memang kiri kanannya kan nggak ada bagian ya, jadi memang harus rapi gitu. Tuh dicopot, ditempel lagi ya. Begitulah guys pekerjaan aku guys, copot, ditempel lah ya. Tapi seneng kok asli, I'm happy. Nah tuh kita rapikan tuh di tepi-tepinya. Kenapa lah ya gunting aku ini tidak tajam guys, padahal kalau tajam akan lebih mudah mengerjakannya. Nah ini kita pasang yang di sebelah satunya lagi. Tuh kacanya goyang-goyang kan, karena seharusnya kaca ini dipasang di dinding guys, bukan di lantai. Tuh, tapi lumayan enak lah ya melihatnya yang di bagian tiang ini, nggak terlalu susah seperti yang tadi. Nah ini ada sisa stiker yang udah krimuk lah ya. Nah ini aku letakkan di bagian lacinya aja, di bagian dalam, karena sayang mau dibuang kan. Nah kalau diletak di atas malah nampak krimuk, nah maka kita sembunyikan di dalam guys, biar tetap bermanfaat. Nah memasang stiker di bagian laci ini tuh merupakan hal yang paling sulit ya menurut aku di bagian cermin ini, karena tuh dia kan di bawah ya, jadi kita harus bungkuk-bungkuk gitu supaya nampak gitu. Nah dan juga harus rapi kali. Nah ini juga merupakan part yang paling susah. Aduh dari tadi kayaknya susah semua ya. Ya menurut aku pada susah semua guys. Nah ini yang paling atas yang paling susah, karena aku tadi sendiri kan, jadinya ngerjainnya itu benar-benar susah. Terpaksa aku potong dua di bagian atas ini baru aku sambung, karena aku udah mencobanya itu 5 kali gagal guys, pakai yang atasnya itu kalau tanpa dipotong. Akhirnya aku pasrah, ya udah deh aku potong 2 aja stikernya, karena setiap aku pasang kalau satu gitu kan, nah dia akan ada gelembung-gelembungnya, dan ya udahlah jadinya aku nyerah, aku pasang yang tidak ada gelembung saja tapi dibagi 2 gitu. Oh iya, by the way guys, hari ini adalah tanggal 8 Agustus 2021, yang mana berarti ada 88 sale di Shopee guys. Nah, jadi kalian jangan sampai kelewatan ya, kalau hari ini tuh banyak banget gratis ongkir di seluruh toko di Shopee, dan juga ada voucher diskon 88% serta ada gratis sembako, karena tema kali ini tuh adalah 88 pesta diskon supermarket di Shopee. Nah, ini semua barang-barang yang aku pakai untuk membuat cermin ini juga aku beli di Shopee. Nanti semua link pembeliannya aku letakkan di description box ya. Yuk kita belanja hari ini, mumpung ada gratis ongkir. Hehe. Oke, sekarang kita pasang lagi di bagian bawahnya. Ini udah hampir selesai sih ya aku masangnya. Jadi tinggal pasang di bagian dalam lacinya aja lagi. Tapi itu sebenarnya part yang paling susah sih, pasangnya laci itu. Oke, udah selesai bagian laci, selanjutnya bagian sisi
dalamnya. Ini susah banget asli, aku sampai baring-baring di lantai supaya masangnya, dan itu juga nggak rapi-rapi banget, tapi jadilah ya. Nah, selanjutnya di laci sebelahnya itu kita pasang juga. Udah jadi deh teman-teman, mari kita lihat ya. Ini adalah sebelumnya, dan ini hasilnya. Yeay, bagus ya. Aduh, cantik banget, kayak cermin baru guys. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. See you next vlog. Bye.